Halo, selamat sore teman-teman. Selamat bergabung di CSB Cerita Ciputra School of Business. Sore ini kita sapa-sapa dulu. Siapa ini yang sudah bergabung? Ada Neris, ada The Roger 20. Selamat bergabung The Roger 20. Ada I am Leonard underscore bergabung juga. Selamat bergabung di cerita CSB kali ini. Ganteng hostnya hari ini. Oh iya, hari ini agak kurang-kurang lah sedikit. Kemarin-kemarin agak full. Buka masker bang, siap. Ini sudah I am Leonard. Terus ada Muhammad Rifki. Selamat bergabung. Arfa Muhammad, selamat bergabung Arfa Muhammad. Ayu Nita Musnia, selamat bergabung di cerita CSB kali ini. Sudah ada juga narasumber kita bergabung, ada Kak Wawan Tanjung. Selamat bergabung Kak Wawan, sudah bergabung di sore kali ini. Kalau di Makassar teman-teman, suasananya masih dalam kondisi hujan lebat. Wah, kinclong sekali. Iya, karena kita pakai sunlight gitu. Garnya. Terus ada Yoswatan juga selamat bergabung teman-teman. Ada Fitri Indrayani selamat bergabung. Ada Fajri selamat bergabung di cerita CSB kali ini. Baik teman-teman, jadi cerita CSB kali ini sepertinya lebih menarik daripada cerita-cerita CSB sebelumnya. Pertama, selain karena hostnya yang saya sendiri, kemudian narasumber kita itu narasumber dari kalangan milenial, kalangan anak muda, kalangan seusia kita, sebaya kita. Tetapi narasumber kita kali ini itu sudah punya, dia tugasnya melanjutkan bisnis orang tua. Jadi teman-teman di sini siapa tahu ada yang keluarganya punya usaha, sebentar akan diberikan tips and triknya bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan atau mempertahankan dan mengembangkan usaha keluarga. Terus kita sapa lagi. Wah, bintang tamunya keren banget. Ya, tentu I am Leonard. Jadi bintang tamunya yang akan mengisi di sore hari ini itu ada Kak Wawan. Beliau penerus usaha keluarga dari usaha manufaktur. Nanti dijelaskan oleh narasumbernya. Siapa tuh Kak? Tunggu sesaat lagi. Jadi kita sudah request, kita coba request ke Kak Wawan. Mudah-mudahan karena sudah tadi Kak Wawan sudah bergabung dengan kita. Ayo dong, cepatan Kak, apanya nih? Door prize-nya atau apa ini? Materinya. Jadi teman-teman, silakan teman-teman simak cerita CSB kali ini, karena di penghujung acara kita akan berbagi door prize dan hadiah yang menarik lainnya dari Ciputra School of Business Makassar. Bagaimana Kak Wawan? Kita coba undang lagi, satu kali lagi. Sudah bergabung. Selamat sore kawan Tanjung. Wah, cerah sekali kawan. Sudah di sini. Ada yang nonton loh. Oke, kawan. Jadi kawan, di tengah-tengah kita sudah ada Kak Wawan Tanjung. Sebentar teman-teman, Kak Wawan Tanjung akan memberikan kita banyak cerita bagaimana sih Kak Wawan Tanjung awalnya memilih Universitas Ciputra. Kemudian bagaimana Kak Wawan bisa melanjutkan usaha keluarga dari yang dirintisnya saat ini. Seperti itu Kak Wawan. Kak Wawan sekarang sebentar juga diminta Kak Wawan gambarannya. Kak Wawan apakah sudah lulus kuliah atau masih kuliah? Dan kuliahnya di mana? Kenapa bisa tertarik?
kenapa ambil jurusan A, B, C, itu nanti teman-teman akan dijelaskan oleh kawan sendiri. Oke, untuk mengefisienkan waktu teman-teman, jadi teman-teman di sini, para viewers, untuk cerita CSB kali ini, harap teman-teman dapat menyimak, karena di penghujung acara, kita akan membagikan merchandise dari Ciputra School of Business Makassar. Oleh karena itu, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan ke Kak Wawan. Silakan Kak Wawan. Oke, kalau begitu saya perkenalan dulu. Ini kan bahasa formal toh. Oke. Jadi kenalan dulu, halo semua. Jadi nama saya Kurniawan Tanjung. Biasa dipanggil Wawan. Di sini ada teman-teman saya nih. Ada siapa nih yang barusan join? Ada teman-teman dari UC Waduh. Menarik ini. Nah, jadi sedikit perkenalan, saya sekarang di semester 7 UC. Semester 7? Ya, semester 7. International Business Management. Oke, jadi singkatnya itu saya masih kuliah. Jadi masih kuliah, cuman sudah mulai bantu-bantu di family business. Sudah mulai untuk nanti ke depannya saya yang pegang seperti itu. Oke, kawan, menarik. Jadi usaha keluarga yang nantinya akan diserahkan ke kawan full handle begitu. Kurang lebih. Oke, dilanjut terus kawan. Oke, nah terus kan tadi ke adminnya nih siapa namanya jadi? Oke, admin lah. Kalau saya Oji. Saya Oji kawan, Oji dari Ciputra School of Business Makassar. Oke, Kak Oji ini kan tadi tanya kenapa akhirnya pilih UC. Jadi kita dulu dari kenapa bisa pilih UC. Jadi awalnya itu kan pas SMA, itu kan pas kelas 2 SMA itu ada kan kelas 2 SMA. Namanya campus fair. Nah, study fair begitu. SMA-nya di mana kawan? Boleh tahu SMA-nya di mana? SMA Sion Makassar. Saya putus. Sion, SMA Sion Makassar. Kelas 2 SMA, kemudian jadi kemudian ada study fair, akhirnya masuk. Terus waktu itu tertarik sama ada tiga kampus di Surabaya semua. Nah, cuman waktu itu akhirnya pilihnya di UC gara-gara waktu itu tuh marketingnya UC tuh janji begini. Dia bilang janjinya begini. Apa? Iya. Janjinya tuh dia UC tuh menyediakan dosen yang juga praktisi bisnis. Jadi mereka punya pengalaman bisnis, tapi mereka juga bisa menjelaskan secara teori. Katanya begitu. Oke, kita sampai di situ dulu kawan. Apakah sekarang kawan rasakan ketika kuliah di Ciputra Surabaya, dosennya itu dari akademisi dan praktisi? Betul. Jadi, bagaimana perasaannya? Iya. Jadi sebenarnya kalau cerita sedikit, memang ada dosen yang memang full teori, maksudnya full akademisi, karena memang kita butuh, tapi kita juga dominannya tuh malah praktisi. Jadi begitu kita bicara, lebih nyambung karena pengalaman saya begitu. Iya, berarti memang kalau sekarang itu kawan, orang lebih suka ada ilmu langsung dipraktekkan, ketimbang teori terus. Seperti itu kawan. Itu yang terjadi di Ciputra Surabaya. Terjadi di saya juga. Dan di teman-teman juga. Terus kan ini waktu SMA dulu kawan, ada banyak itu kampus-kampus yang tak sosialisasi di kawan. Terus kenapa bisa tiba-tiba langsung kayaknya nih saya selain itu tadi yang dosennya dari akademisi dan praktisi dan keilmuannya ada yang praktek, selain teori dan praktek, apalagi yang kira-kira kayaknya saya lebih pilih ini deh Ciputra ketimbang kampus-kampus lain, ketimbang kampus A, B, C yang sudah masuk. Bagaimana itu kawan? Oke. Jadi yang memang akhirnya saya putuskan masuk di UC itu gara-gara sebenarnya lebih ke waktu itu kan sempat dibilang mereka itu pembelajarannya 40% teori, sisanya 60%-nya itu praktek. Dan akhirnya saya putuskan saya mau melanjutkan usaha orang tua dan saya mau jadi pengusaha, mau jadi entrepreneur. UC bilang bisa memiliki itu. Luar biasa. Sekarang untungnya sudah semangat, berarti semangat entrepreneurnya memang dididik dari rumah, dari family-nya kawan ya. Gitu. Terus kawan, kan ini awal mulanya ketika diserahkan usahanya kawan, bisa cerita sedikit
Kawan ini usaha keluarganya di bidang apa namanya, di mana letaknya, dan kita kira-kira kita bisa infokan ke keluarga-keluarga kita ilmu apa yang bisa kita dapatkan selain dari kawan ini menggeluti usaha keluarga. Oke. Jadi pertama-tama sekalian promosi nih ceritanya. Jadi saya generasi kedua dari Nyambi-nyambi kawan. dan PT Jaya Karya Makassar. Kalau yang harus menjadi multibisnis itu bergerak di bidang manufaktur. Ada pipa PVC, ada tangki-tangki fiberglass yang kayak di rumah-rumah perumahan itu kan ada tangki air gitu toh. Iya. Itu ada baja-baja ringan juga, kita produksi baja ringan. Terus ada trading dari China juga, kita impor-impor barang, bisa menyalurkan juga. Ada juga di develop pergudangan. Kalau misalnya yang di Makassar tahu, di Patene 8 Green Park sama Green River. Nah, itu lumayan itu, ada di situ kelihatan. Kalau yang teman-teman tahu. Berarti manufaktur. Spandek begitu, sing-sing spandek begitu, kawan. Spandek, reng, kanal C, terus kayak begitu-begitu kita ada semua. Harusnya kawan memasukkan juga penawaran ke CSB ini. Coba tahu gitu spandek. Ada atau tangki kan. Terus kawan, pertama kali diserahkan usaha keluarga ke Kak Wawan, jadi kan Kak Wawan ini generasi kedua ya. Yeah. Nah, pertama kali diserahkan usaha keluarga, bilang ini, kau nak pergi ke kuliah di Ciputra, kemudian ini usaha hidupi. Bagaimana itu gejolaknya itu, kawan? Oh iya, jadi sebenarnya kalau masuk ke UC itu bukan pilihan orang tua, cuman pilihan sendiri. Kayak memang merasa kayak, iya. Memang orang tua bilang, melanjutkan usaha, melanjutkan. Tapi kalau untuk pilihan kampus itu pilihan sendiri. Terus habis itu akhirnya pilih UC, karena ya sudah dikasih tau papa mau lanjut usaha, dan memang UC memfasilitasi, ya sudah join lagi UC. Simpelnya begitu. Kalau terus kawan, pertama kali handle usahanya ketika sudah masuk, dilihat sama karyawan-karyawan baru, apa yang gejolaknya di kawan? Kan biasa itu orang minder atau apa, atau memang kawan mentalnya memang sudah kuat untuk masuk. Bagaimana kawan? Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang mental, pasti kita agak minder awal-awal, karena kan yang kita ketemu ini tuh orang tua, yang kita aja bicara itu orang lebih tua dari kita. Cuman untungnya waktu di itu kan memang kita dilatih buat sering-sering presentasi ke dosen, ke teman, kadang-kadang juga ke orang tua sendiri kalau di family business community. Nah, jadi kita sudah dilatih, jadi tidak sampai betul-betul. Aduh takut sekali, tidak tahu ngomong apa, enggak juga. Sudah dilatih. Oke. Terus saya hubungkan kawan ini. Kan ini kawan ada usaha keluarga. Kemudian kawan memilih masuk ke UC karena pilihan sendiri. Niatannya untuk mengembangkan skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk menunjang usaha. Terus ketika masuk di UC, fasilitas-fasilitas apa yang diberikan di UC kepada kawan? Apakah ada komunitas yang lebih melatih kawan di situ untuk kembangkan mindset dan mentalnya, atau bagaimana kau? Oke, ini saya bicara jujur. Jadi awalnya ini bicara jujur dulu, kayak bukan tipu-tipu ini. Oke. Jadi fasilitas yang saya dapat dari UC, pertama itu kan saya tepatnya tuh join di komunitas family business di Surabaya, UC Surabayanya. Nah, family business, oke. Banyak sih. Jadi fasilitas pertama itu adalah di komunitas itu ada namanya pihak ketiga. Jadi mereka tuh berfungsi sebagai pihak ketiga yang fasilitasi mahasiswa dengan orang tua dan bisnisnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita berdua cuma mahasiswa dan orang tua sebagai pemilik bisnis, kadang-kadang kita nggak punya orang tengah yang jadi penengah. Kita akhirnya emosi, kadang-kadang sungkan-sungkanan. Berarti ada mentoring begitu kawannya. Mentoring di siapa yang mentor? Oh, sorry. Jadi untuk mentoring itu sebenarnya jauh lebih dari mentoring itu. Jadi sebenarnya bukan jadi mentoring, jadi partner ini. Jadi soalnya bahkan kita chat malam-malam pun kalau tiba-tiba ada masalah, Pak, Bu, mau minta mentoring begini-begini. Ya, dosennya langsung dan ajak meeting kadang-kadang langsung.
Ayo kita meeting ya. Biar Kita malam hari, biar misalnya taruhlah misalnya jam 8 malam ada keluhan masih bisa dilayani oleh dosen. sampai malam itu. Jadi betul-betul. Oh, sampai malam. Waduh, luar biasa. Terus kan begini kawan, toh kita ini kan biasa ada usahanya keluarga tak. Tetapi ini keluarga kita biasa tidak sesuai passion tak itu untuk tingkatkan usaha. Bagaimana itu gejolaknya, bagaimana tantangannya untuk bisa hadapi itu, kawan. Oke, jadi kalau menurut masalah passion tidak passion, sebenarnya ya bukan passionku. Siapa anak muda yang passion di bahan bangunan, siapa begitu? Cuman mungkin kembali ke urus pandai ya. Iya. Masa tiba-tiba datang lihat mesin kotor-kotor gitu kan, tidak kalau anak muda. Cuman kalau ke passion mungkin kita tergantung tujuan dan komitmen. Maksudnya orang tua sudah bikin bisnis, sudah capek-capek bikin bisnis, sudah besarkan bisnis sampai cukup terkenal kalau di Makassar dan di Sulawesi. Ngapain kita lepas? Kenapa kita nggak sekalian kembangkan satu begitu? Nah, itu lebih ke komitmen sebenarnya. Oke. Terus itu kawan waktu di UC, jadi kan tentu kawan ada komunitasnya family business. Di situ dilatih kawan, dikembangkan mentalnya dan soft skillnya dan lain sebagainya. Adakah di antara teman-temannya kawan ini yang misalnya masuk di komunitas family business tetapi dia belum punya usaha sendiri begitu. Tetapi pada saat di komunitas family business dia dilatih akhirnya punya usaha. Ada yang seperti itu. Kalau di family business itu kan namanya saja family business. Jadi memang sudah ada basicnya sebenarnya usaha orang tua dulu. Cuman kalau dari usaha orang tua yang kecil, dia pergi buka-buka cabang, banyak. Oh, gitu. Ya. Berarti full keilmuan entrepreneur itu didapatkan ketika memang masuk di komunitas itu, family business itu. Ya, banyak sekali dibantu. Terus kawan, ini kan selama kawan pegang ini usaha, apakah kawan pernah alami don-donnya usaha? Ya. Bisa diceritakan. Jangan sampai keuntungannya terus ini, cuan-cuan terus ini yang dibahas. Adakah tantangan-tantangan yang misalnya begini, saya ini umurku masih semester sekian, semester 7, tetapi tantanganku ini ada besar begitu tantanganku. Bagaimana kawan hadapi itu? 5 menitan lebih, apa? Kawan, ada batasnya ini sampai 1 jam, jangan sampai kita move ke Zoom. Iya. Jadi kalau tantangan kan kalau senangnya ya banyak cuan lah. Cuman kalau sedihnya, yang pasti mungkin anak-anak muda di sini semua yang nonton pasti bakal merasakan dan mungkin sudah merasakan. Namanya orang tua dan anak muda, pasti kalau misalnya kita bicara, ada namanya communication gap. Kita punya bahasa sama orang tua dan bahasa karyawan yang di sana, itu sudah beda. Jadi begitu kita mau sampaikan ide yang sama, itu kayak ngomongnya akhirnya ke B, ke C, dan nyambung akhirnya. Itu menurutku tantangan paling besar. Nah, kalau tantangannya kita mau melakukan inovasi, kemudian belum lengkap perlengkapannya. Kita mau melakukan inovasi-inovasi. Oke, jadi itu satu, communication gap. Terus yang kedua, ada namanya mereka perusahaan itu belum siap untuk berkembang sesuai zaman modern dengan ide yang muda, ide anak muda tepatnya. Karena resource-nya atau sumber dayanya itu kurang memadai. Karena maksudnya begini, orang tua begitu bikin bisnis, itu pikirannya pokoknya survive, bisa besar bisnisnya, bisa hidupin kita, bisa kaya. Nah, kalau misalnya mau level up di bagian kita sudah bukan mau kaya saja. Kita mau betul-betul mendunia atau misalnya minimal se-Indonesia begitu. Atau jauh lebih kaya daripada yang ada. Nah, itu kan pasti ada cara-cara yang memang harus kita gebrak. Nah, kalau kita gebrak, biasanya perusahaan yang lama itu sudah terbiasa dengan metode ini. Misalnya kita bawa ide, kita harus bikin sistem begini. Nanti yang lain bilang, enggak bisa, soalnya kita sudah biasa kayak begini. Ya buktinya begini-begini. Betul. Itu tantangan paling besar. Gitu. Ya kan tantangannya itu harus selalu melakukan daya cipta baru, sementara sumber daya tidak mendukung. Ya kadangkala ada lagi tantangan. Tetapi itu semua ketika
apakah communication game itu yang tadi Kak Wawan sebutkan itu berkat ilmu di Ciputra atau dari gimana kawan? Ini jadi ini jujur, semua yang saya cerita ini betul-betul diajar di Ciputra. Pas awal masuk ke komunitas, apalagi kita betul-betul diajar namanya caranya mengatur communication gap, bagaimana solusinya, bagaimana kita mengatur kalau kita family sama bisnis itu bagaimana bikin satu, kan biasa kepisah toh, bisa dibaginya toh. Nah, seperti itu. Kita diajar semua itu, banyak sih diajarnya. Oke, terus kawan, ini sudah ada 4.000 viewers ini mau bertanya kawan. Tunggu dulu, kita lihat-lihat dulu. Nanti kawan silakan seleksi yang mana yang paling unik pertanyaannya, kawan. Ada I am Leonard, Kak Wawan mau tanya. Jadi silakan kawan simak dan dijawab, ditanggapi kawan. Mau tanya bagaimana cara kita mempertahankan bisnis keluarga agar terus beradaptasi pada zaman sekarang yang makin maju. Jadi misalnya dulu kita harus offline, sekarang online, ada usahanya offline, sekarang online. Itu bagaimana caranya, tantangannya mempertahankan bisnis keluarga agar terus beradaptasi kawan. Oke. Jadi kalau adaptasi begini, simpelnya begini. Kalau kita siapapun kita, perusahaan atau orangnya sendiri, kalau kita tidak adaptasi kita mati. Jadi tidak adaptasi kita mati. Kita cuma perlu bilang itu. Kalau kita tidak adaptasi kita mati. Sudah. Simpelnya begitu. Cuman kalau teknisnya adaptasinya susah atau bagaimana, ya justru kita malah dengan digital itu kita dibantu. Dulu di mana kita cari seminar yang bagus. Orang-orang zaman dulu mana tahu ada seminar bagus yang membantu perusahaan. Kalau sekarang kita tinggal search di Google, di mana-mana sudah muncul semua. Kita bisa nonton gratis malah belajarnya. Salah satunya cerita CSB kawan. Salah satunya cerita CSB setiap hari Selasa. Ini. Setiap hari Selasa ada kegiatan seperti ini kawan. Siapa tahu ada yang mau konsultasi bisnis, konsultasi keluhan-keluhannya. Kak, saya punya usaha ini. Apa usahamu? Usaha memikirkan usaha. Bisa juga masuk di sini. Terus kawan, ada lagi pertanyaan. Ada lagi pertanyaan kawan. Dari Selak Sarindu. Keren sekali nih, Selak Sarindu _Alma. Hal-hal apa saja sih Kak yang harus dipersiapkan bagi pebisnis pemula agar bisnis yang dijalankan memiliki perkembangan yang signifikan? Bisnis pemula kawan. Ada masukan kawan? Ada masukan, cuman mungkin detailnya nanti yang bertanya itu bisa belajar lebih detail. Cuman simpelnya saya bisa kasih tahu adalah coba cari di Google atau belajar di UC. Yang namanya cocok. Nah, itu saya tunggu ini. Bisnis model kanvas. Jadi kalau misal semua bisnis model kanvas. Jadi semua bisnis itu pasti punya yang namanya bisnis model kanvas biarpun tidak tertulis. Kadang bisnis itu tidak tertulis, tapi lengkap. Komponennya lengkap. Kalau misalnya komponennya apa, cari di Google dulu lah. Nanti kita bisnis. Jadi teman-teman, kita bisnis model kanvas kawannya. Betul. Materi bisnis model kanvas. Terus kawan, apalagi kawan? Selanjutnya, selain ada bisnis model kanvas, kita perlu namanya bisnis plan. Ya, kalau kita mau olahraga saja, kita kan ada tujuan, kita mau sehat. Sama kalau kita bikin bisnis, kita mau bikin bisnis itu untung, tapi untungnya dengan cara apa, bagaimana caranya begini, caranya begitu, itu harus dipikirin. Gitu. Untuk itu kalau bisnis itu, ya. Iya kawan. Terus kalau itu bisnis model kanvas kawan, apa-apa saja item yang paling mencolok di situ perhatikan. Entahkah misalnya harus perhatikan dulu bahan bakunya, target pasarnya apa, lokasinya, siapa sumber dayanya, atau bagaimana kawan? Kalau di bisnis model kanvas, itu semua komponen kunci. Cuman ada namanya tuh di bagian tengah, kalau misalnya cari di Google, itu namanya key apa begitu. Jadi itu gabungan dari semua komponen yang jadi satu. Akhirnya muncullah semua value-value atau nilai-nilai yang bisa kita jual. Kalau kita tidak ada nilai jual, ngapain kita jual? Nah, jadi kita ada nilai jual. Berarti kita harus riset kompetitor begitu kawannya. Ya, itu yang bedakan kita. Jangan sampai kita jualan di sarang semut yang memang hampir semuanya orang jualan yang sama saja. Kan kita itu biasa di Makassar atau kawan kalau ya contoh di pasar kan begitu. Kita itu biasa kan kalau misalnya kayak penjual pisang epe, kita jual pisang epe, semua jual pisang epe.
Tidak ada yang agak pisang apa gitu yang lain-lain. Ya, gitu Mi. Kalau misalnya pisang ngepe, cuma tidak ada apa-apanya, cuma pisang digeprek sama itu, sudah Mi, sudah ya habis nanti Oh, satu-satu habis habis harus habis habis. inovasi dong. Ya harus beda lah, Dikasih maksudnya minimal mungkin ada ininya, ada itunya, pelayanannya apa, kayak begitu-begitu. toppingnya ya, toppingnya. Ya, Pelayanannya tapi Fiona. Oke, itu tadi jawaban untuk Selaksa Rindu. Jadi kalau umpamanya Selaksa Rindu mau perhatikan tentang bisnis pemula, nanti ada materinya di bisnis model canvas. Jadi bisa cari materinya itu, kemudian apalah tadi sama bisnis plan-nya apa. Jadi apa-apa plan-nya. Kalau tadi I'm Leonard bertanya tentang adaptasi, kalau I'm Leonard tidak bisa beradaptasi dengan usaha keluarga, I'm Leonard akan mati dengan bisnis keluarganya. Ada lagi pertanyaan lain, kawan. Kita lihat lagi apa ini. Ada lagi Selaksa Rindu lagi. Pertanyaan kedua dari Selaksa Rindu. Kayaknya ini Selaksa Rindu ini calon-calon ini yang dapat merchandise ini. Menurut Kak Wawan, dalam memulai bisnis, baik nggak sih Kak kalau melakukan pinjaman modal fintech? Bagaimana itu kawan? pinjaman modal. Pinjaman modal. Ya. Jadi sebenarnya saya mau bicara tentang pinjaman modal secara umum saja. Kalau fintech Oke, kan siap kawan. Iya toh? Jadi pinjaman begini. Pinjaman itu kalau misalnya di bahasa Inggris itu kan namanya leverage. Nah, leverage itu kan kalau diartikan bahasa Inggris sebenarnya mengangkat. Nah, yes. kalau kita meminjam uang di bank, kita tuh punya ide, tapi kita belum punya modal. Ada orang yang modali, kita bisa jalankan ide itu. Nah, kalau kita bisa jalankan ide itu, ya kenapa tidak? Makanya kalau misalnya bilang, kalau utang, terserah utang vintage atau apapun, selama satu, kamu bisa pastikan bagaimana kalian bisa dapat cash flow, terus habis itu kapan kalian bisa bayar lunas itu utang, dan kira-kira kepastiannya sampai berapa tinggi. Misalnya kita bilang, oh 2 bulan bisa event point lah. Tinggi tidak, kayak begitu. Kemungkinannya bisa tidak lunas tidak. Kalau tidak lunas, amit-amitnya berapa bulan. Itu ada di bisnis plan. Jangan sampai ya bisnis plan. Jadi tadi Selaksa Rindu pentingnya bisnis plan untuk menghindari pinjaman modal yang tidak bisa kembali. Jangan sampai gali lubang, tutup lubang. Utang ke sini, kemudian untuk tutup utang ini, utang lagi yang satu. Harus ada taksiran kapan break even point dan lain sebagainya. Seperti itu kawan ya. Betul, itu pasti. Oke, kita melangkah lagi kawan di pertanyaan ini. Eka S. Dharma, apakah perusahaan go public itu baik? Banyak yang bertanya ini kawan. Apakah perusahaan yang go public itu baik? Jadi itu sebenarnya temanku. Oh, astaga. Jangan. Boleh kawan. Silakan kawan. Bocoran, sebenarnya bukan bocoran sih ini. Ini sebenarnya perusahaan jual enggak apa-apa lah. Jadi kalau misalnya kita menunjukkan usaha orang tua, usaha itu pasti kalian akan merasa kecil atau kalian merasa tidak niat buat lanjutkan kalau targetmu rendah. Oke. Terus contoh ini saya pribadi. Ini bukan mau sombong-sombongan, bukan mau apa, ya motivasi diri sendiri sih. Jadi kan perusahaan orang tua itu sudah cukup besar di Sulawesi, sekarang lagi mau rambat di Indonesia Timur di bagian Papua sana. Nah, pertanyaannya, kalau go public itu baik sekali. Kenapa tidak? Kalau misalnya kita sudah sampai level di go public, berarti kita sudah punya perusahaan yang kita dikenal orang itu memang sudah mengakui keberadaan kita dan kita dapat modal kiri kanan itu banyak gampang dapetnya. Iya. Berarti kalau memang sudah pantas, ngapain tidak? Seperti itu ya. Betul. Dan go public itu secara tidak langsung bikin kita profesional tata kelolanya. Oke. Kawan. Iya, berarti ini kan kawan perusahaannya di Makassar kan terkenal nih. Nanti kawan mau bawa ke wilayah Papua, jangan lupa kawan. Semua orang yang masuk ke situ arahkan ke semua ke Ciputra School of Business Makassar, kawan. Kuliahnya. Oke. Jalan-jalan. Itu yang paling penting, kawan. Jadi terserah mau buka usaha di mana, yang jelas arahkan semua ke Ciputra School of Business Makassar. Seperti itu kawan. Kita jawab lagi kawan. Ini pertanyaan dari Jevan. Jevan, mau tanya Kak, apa pertimbangan kakak masuk di Pembis, Family Business?
Sedangkan UC juga memiliki fasilitas untuk mendukung perusahaan startup. Pertanyaannya, kenapa nggak pilih startup, Kak? Soalnya lagi bingung saya. Hehehe, Aduh, terima kasih. ya bingung dia. Oke, Saya jawab langsung. Dua menit. ya, ya. Jadi, Oke, siap. kenapa saya pilih masuk ke family business dan kenapa bukan ke startup? Satu, sebenarnya lebih ke keperluanmu. Kalau kamu sebagai orang memang ada tujuan melanjutkan usaha orang tua atau membesarkan usaha orang tua, atau memang ada passion, oh papa mama sorry saya mau jalankan passion saya sendiri dan saya bisa yakin lebih besar daripada usaha orang tua yang ada, ya itu sebenarnya bebas. Cuman kalau saya pribadi, kenapa akhirnya masuk ke family business, karena memang komitmen dari awal mau membesarkan usaha orang tua. Ya maksudnya di sisi lain menghargai capek-capek dibikin dari kecil sampai besar, ya masa ditinggal. Betul. Kalau ditinggal pun ya, bukan cuma diteruskan, ya dibesarin lah biar nama keluarga itu deh gitulah. Tantangannya memang untuk mengembangkan usaha, kawan. Secara tidak langsung ini, kawan, ini Jevan kasih gambaran ke kita, ternyata selain family business yang ada di UC ada juga startup, ya, komunitas startup. Saya coba seperti itu, kawannya. Saya coba jelaskan, Kak Oji. Jadi kalau sebenarnya kita itu nanti dibagi jadi 3 yang besar. Satu itu kita mau bikin startup. Satu kita startup. Kita masuk ke family business, kita fokus ke family business. Sama yang ketiga itu kita masuk ke corporate entrepreneur. Orang-orang yang punya ide, punya inovasi, tapi dia mungkin takut keluar modal atau tidak punya usaha orang tua, tapi dia punya inovasi. Dia bisa kerja di perusahaan orang lain, jadi entrepreneur di perusahaan orang lain. Itu berarti peningkatan soft skill-nya yang lebih mendalam itu ketika itu dia masuk. Berarti kalau startup tadi kawan yang startup, kalau umpamanya kita masih punya ide-ide usaha atau belum punya ide, kita masuk di kelompok itu, di startup itu. Kalau kita sudah punya usaha keluarga dan tujuan untuk mengembangkan usaha, kita masuk di family business. Betul. Kalau kita mau menjadi profesional entrepreneur, kita masuk ke yang golongan yang ketiga itu. Seperti itu, kawannya. Di sini ada semua orang ini, ada yang startup, ada yang entrepreneur di sini. Kayak Kak Oji misalnya kan entrepreneur. Kak Oji bantu bikin lagi, itu kan sudah cukup mengkontribusi untuk perusahaan. Ya, saya memang fasilitasi orang yang punya usaha untuk tampil di CSB setiap hari Selasa. Nah, betul. Itu sudah jadi termasuk entrepreneur. Ya, oke. Terus kita melangkah ke pertanyaannya Willy Chris. Mantap mantap di Ciputra, lulusan selalu terbaik. Terima kasih Willy. Dharma, terus Willy Chris itu lulusan Ciputra itu. Oh iya, seniornya. Siapa tahu di sini ada juga. Jadi sekedar informasi teman-teman, ini Kak Wawan ini asli Makassar. Dia lulusan dari SMA Sion. Ada lagi selaksa lagi, ada pertanyaannya lagi, Bang Wan. Kak, bagaimana caranya agar bisnis saat ini bisa tetap survive di tengah pandemi seperti sekarang? Inovasi apa saja yang bisa kita lakukan dalam mempertahankan bisnis kita? Bagaimana tahu kawan? Inovasi apa saja yang bisa mempertahankan? Jadi jujur kalau misalnya di bisnis pas awal pandemi, bisnis apa yang tidak jatuh kecuali bisnis kesehatan? Nah, cuman pertanyaannya, kalau misalnya kalian sudah terlanjur jatuh, ini pengalaman di perusahaan. Soalnya, begitu kita mulai jatuh, kita langsung mulai cari sesuatu yang bisa kita pakai untuk menjual. Contoh, kalau misalnya kita di manufaktur itu kan memang biasanya bisnis ke bisnis. Kita jual ke toko, kita jual ke distributor, kayak begitu-begitu. Ya mungkin semua tahu lah kalau pabrik. Kita potong rantai itu, kita langsung dari pabrik, kita buat satu perusahaan ini ceritanya. Kita kan skalanya mungkin sudah begitu. Kita bikin satu perusahaan yang memang khusus untuk jual ke retail. Oh iya. Jadi kita potong rantai itu, kita langsung jualan, dapatlah lagi omset. Ya, untung-untung sekarang banyak target. Sesuai target, tidak turunkan target sama sekali. Oke. Jadi seperti itu, Selaksa Rindu. Jadi tetap harus sudah kita baca situasinya ada pandemi, harus selalu beradaptasi kondisi itu dan lakukan lompatan-lompatan perubahan inovasi. Mungkin tipsnya paling simpelnya begini kalau garis besar. Pelajari kebiasaan pelanggannya kalian yang berubah. Sudah, itu saja intinya.
simpelnya. Pelajari kebiasaan pelanggan yang berubah. Ya, Yang ya. Oke. Jadi bagaimana simpelnya begitulah. Oke. Terus ada lagi nih yang menarik lagi nih pertanyaannya. Ini Kak Wawan mau tanya. Aman 19/10/14. Ini mungkin tanggal 19 bulan Oktober 2014 beliau lahir ini. Kak Wawan mau tanya, Kak, bagaimana awal memulai bisnis Kakak sampai Kakak sekarang menjadi sultan kayak gini? Mau dong solusi agar kita semakin maju bukan semakin mundur, Kak. Sultan Paranggoe. Bagaimana awal mulai bisnis Kakak sampai Kakak bisa menjadi sultan kayak gini? Aduh, amin. Jadi, bagaimana mulai dong solusinya? Oke, aku jawab. Jadi sebenarnya kalau tanya mulai bisnis itu harus tanya ke orang tua karena kan yang rintis mereka. Jadi itu kalau mulai bisnis memang beda lah ceritanya. Harus dari orang tua karena orang tua yang tahu. Cuman kalau mau cerita dari sepengetahuanku, jadi awalnya tuh papa itu kan anak rantau sebenarnya. Papa itu orang Jakarta, masuk ke Makassar. Terus habis itu kan nikahnya mama orang Makassar. Mereka mau mereka akhirnya memberanikan diri dengan skill yang ada. Mereka jualan lah jualan cat pertama. Itu produksi cat sendiri. Jadi kayak diaduk-aduk sendiri, beli bahan-bahan sendiri, nanti jual-jualan satu ya begitu simpelnya. Terus habis itu nanti mulai berkembang, akhirnya ini pas mulai berkembang pesat, kita harus beranikan diri utang. Kita punya market, kita punya ide, kita punya peluang. Ya kalau kita tidak ada modal, kalau misalnya kita bisa dapat uang. Jadi akhirnya waktu itu utang, besar. Akhirnya kita bisa produksi tangki-tangki fiberglass. Kalau di rumahnya kalian, atau mungkin di Makassar, pernah lihat tangki yang 2 kuda, gambarnya, logonya 2 kuda, itu punyanya perusahaan. Kita sudah sampai promosi kayak Novotel apa, begitu ada juga di pemerintah wali kota. Nah, begitu. Karena itu sendiri awalnya. Terus kawan, ini kita ada lagi pertanyaan ini kawan. Dia bilang begini, Kak Wawan minta saran dulu leh. Bagaimana cara menguatkan niat dan mental untuk meneruskan usaha keluarga? Takutnya pas kita yang handle usaha malah semakin menurun. Cuan dan pelanggan. Menurun cuannya dan pelanggannya. Bagaimana itu kan? Banyak yang terjadi nih kawan. Sini kau kasih tahu. Kalau kau sudah pikir rugi, kau tidak bakal untung. Astaga, berarti mindset pertamanya yang dirubah ya? Nah, soalnya begini. Awalnya normal, kalau memang kau belum pengalaman atau kamu belum pengalaman di bisnis orang tua, kalian takut. Jujur saya takut, karena anak muda mana yang mengerti bahan bangunan? Itu pertanyaan paling pertama. Cuman, mungkin kembali ke mindsetnya kalian. Kalian punya kemauan setinggi apa dan sekeras kepala apa mau kembangkan usaha orang tua. Karena kalau kalian mau pasti bisa. Lama kalian mau. Kalau kalian bilang, takut rugi. Ya bukan tujuannya kita bikin bisnis kalau takut rugi. Memang keharusan rugi dan untung ya. Sudah keharusan rugi dan untung kalau mulai bisnis. Rugi itu jadi pengalaman. Yang penting rugi sedikit, untungnya yang banyak. Kalau rugi sedikit ya, jadi kan pelajaran lah. Karena kita nggak mungkin untung terus. Bicara bohong itu untung terus. Memang kayaknya toh kawan, kalau umpamanya ada yang mau teruskan usaha keluarganya, dia harus dulu bangun mentalnya sama pengetahuan. Baru pengetahuannya itu di kampus yang memang orang belajar tentang entrepreneurship. Salah satunya Ciputer lah. Kayaknya. Saya cerita lagi. Kalau ini cerita jujur. Kalau di UT, itu bukan teorinya saja. Karena kita betul-betul kan masuk ke komunitas. Pasti di komunitas itu ada yang sudah aktif sekali. Ada yang takut-takut sekali. Nah, di situ kita dikasih kumpul. Kita dicerita. Nah, orang yang sudah memang di atas, mereka pasti motivasi kita cerita terus dia bagaimana. Secara tidak langsung kita bisa belajar. Lalu kalian mau, tadi ya kalau kalian mau. Nah itu sih, jadi menurut berarti ketemu udah paket lengkap lah. Ada memang. Berarti keilmuannya, lingkungannya memang yang mendukung kawan di. Misalnya ada yang ragu-ragu lanjutkan usaha keluarganya, sementara ada yang getol untuk lanjutkan ke usaha keluarganya. Dia mix, sama-sama sharing, kemudian ada kekuatan baru begitu kawannya.
Betul, itu memang terasa. Oh. Jadi orang yang dulu pasif, tiba-tiba mulai aktif, woi, sudah setara-setara yang aktif-aktif lainnya. Ya saya salah satunya. Ah, Gitu. oke. Berarti sangat bersyukur sekali Kak Wawan bisa masuk di Universitas Ciputra. Ya, Begitu bersyukur. kawannya. Ada lagi pertanyaan. eh ada lagi pertanyaan, Jevan lagi kawan. Bagaimana caranya untuk bisa bisnis keluarga beradaptasi yang dimana notabene banyak bisnis keluarga yang masih konvensional yang sekarang menggunakan teknologi. Bagaimana itu kawan? Oke. Jadi mungkin kembali ke kata awalku, kalau kita tidak adaptasi kita mati. Cuman kalau memang orang tua bilang kita sudah jalankan seperti ini, nah kita sudah jalankan seperti ini, nah itu memang tidak bisa kupungkiri. Oh sorry, ini di telepon papa. nanti baru ku telepon papa. Nanti. Jadi bahaya, ada yang bocor ini, ada yang bocor. Harus dikejar ini. Tunggu. Ini jadi hilang suaranya. Tunggu sebentar. Coba Kak. Kalau Sudah. Oke, aman. Oke, kedengaran. Jadi mungkin kembali ke adaptasinya, cuman kalau memang kita orang tua yang konvensional dipaksa ke digital kayak kita, kalian juga mungkin sadar, maksudnya tidak langsung serta merta kalau kalian bawa perubahan itu kalian radikal. Nah, betul. Kalian mau coba dulu dari hal yang simple, contoh. Dulu kalau misalnya kalian ada jadwal meeting, orang tua meeting, itu tiba-tiba meeting. Kadang-kadang cuma ingat pakai kepala, tidak pakai di HP. Coba kalian aja itu pakai Google Calendar misalnya, Pak, kita meeting, nanti kalian yang bikin ke jadwal misalnya. Nanti muncul notifikasi di Papa, remindernya begini. Nah, pelan-pelan Papa itu kan sadar, oh ternyata teknologi itu berguna. Nah, terus habis itu kalian upgrade lagi. Misalnya kalau sudah di Google Calendar, tiba-tiba bilang, Papa nanti kalau misalnya belinya, kita beli coba di sini. Atau kalau tidak kita cek harga barang di sini. Nah, lama-lama dia sadar, oh ternyata orang model bisnisnya sekarang begini. Nah, karena kalau memang orang tua bisnis, dia pasti mau berubah. Gangguan suaranya kawan, tidak terlalu jelas suara kawan. Oh, tunggu, sorry. Ini. Jangan sampai harus beli jual tangki dulu 2 baru kita ganti device lagi. Tunggu. Bagaimana pertanyaannya tadi? Ini sorry, ada papa telepon. Oh, apa yang Bagaimana tadi? Itu tadi yang kawan, yang bagaimana caranya dari konvensional, kemudian dia bisa bertahan, berarti harus step by step kawannya, adaptasi dulu sedikit-sedikit, masuk ke teknologi, dan lain sebagainya. Seperti itu tadi yang kawan kasih masukan. Terus ini kawan, ada pertanyaan baru ini, agak menarik juga ini, dia membahas tentang branding. Kak, bagaimana cara, ini Jen Bigail. Kak, bagaimana cara kakak branding bisnis kakak agar tetap terus bertahan daripada bisnis lain yang sejenis? Bagaimana caranya di branding ini usaha kakak? Oke. Biar tetap bertahan daripada pesaingnya. Oh, sorry, ini suaraku sudah besar, toh? Oke, aman. Oke, branding. Jadi begini, kalau misalnya kalian mau branding, kalian cuma pilih, ada 3 sebenarnya pilihannya. Oke, ada 3. Apa itu kawan? 1. Kalau kalian tidak tahu marketing, ini tidak perlu terlalu marketing sebenarnya. 1, kalian paling murah. 2, kalian paling cepat. 3, kalian paling baik. Cuma pilih 3 itu. Kalau misalnya kau paling murah, ya kau sudah kita sudah punya keunggulan. Kalau misalnya kau baik dan kau cepat, ya sangat bagus juga. Coba lihat bisnis mereka antara 3 ini, pasti ada yang paling unggul. Nah, itu paling murah, paling cepat dengan paling baik caranya melayani, layanan prima begitu kawannya. 3 ya. Pokoknya paling baik. Oke. Itu tadi masukannya dari kawan untuk pertanyaan dari Jen Bigail, bagaimana caranya branding bisnis dengan usaha yang sejenis. Terus kita kurang kakak. Oh iya ini Larasti Nada. Larasti Nada. Hai Kak, bagaimana cara menciptakan strategi bisnis yang tepat untuk pembeli di tengah krisis pandemi saat ini? Ini hampir tadi mirip-mirip ini kawan, tetapi dia lebih ke strateginya bagaimana.
strateginya. Jadi begini, sebenarnya kan strategi bisnisnya orang beda-beda. Jadi kita nggak bisa cerita bisnismu begini, kau ikuti cara ini, itu tidak bisa pasti. Kalau mereka bagaimana bisnisnya, kan tadi kan sudah sampai di apa namanya, kita harus lihat market behavior apa, kebiasaan market, kebiasaannya kita punya pembeli berpindah kemana. Nah kalau dia sudah berpindah kemana, otomatis kita kan sebagai bisnis kan kita harus memfasilitasi dia. Kalau dia dari offline ke online, online yang aplikasi apa? Kalau misalnya dia main di Facebook, karena kan orang tua 30-40 tahun, ya sudah kita main di Facebook juga. Kalau misalnya kalian 20-30 tahun targetnya, ya mainnya di Instagram boleh, di Facebook boleh, share-share di grup WhatsApp boleh. Oke, nah, betul. Berarti semua source yang ada kita manfaatkan begitu, sumber daya yang ada, semua media-media yang ada dimanfaatkan semua itu kawannya. Betul, pasti. Kalau tidak dimanfaatkan begitu sendiri lah. Oh, terus kawan, pertanyaan terakhir kawan, sebelum ada nasihat-nasihat penutup. Kak, di luar dari kuliah, dari platform mana aja kakak dapat ilmu berbisnis? Jadi dari platform mana saja kawan dapat ilmu bisnis katanya? Banyak. Sini. Ini catat yang mau catat. Oke, disilakan catat. Pelan-pelan kawan, pelan-pelan. Tidak usah buru-buru tahu sampaikan, biar dicatat semua. Ya, ini yang paling pertama. Kalau ini saya bicara yang berbayar dulu. Kalau berbayar, saya bukan tidak mau, tapi memang harus. Kita pasti masuk dulu sih kalau mau memang ilmu berbisnis. Karena betul-betul bisa dijamin lah. Bisa dijamin itu. Oke. Kedua, kita sudah siap mencatat ini kawan. Cari gratisan di online ini. Kalian itu bisa cari di YouTube, namanya catat. Catat, ya siap. Coach Yohanes G. Pauli. Coach Yohanes G. Pauli. Itu diajar betul-betul bisnis dari nol. Ada juga bukunya. Kalian bisa bukunya lebih detail. Terus kalau misalnya dari YouTube itu, begitu kalian pencet Coach Yohanes itu, kalian pasti sudah masuk ke rekomendasinya kalian, YouTube-nya orang lain, YouTube bisnis ini, YouTube bisnis itu pasti masuk. Jadi kalian cuma perlu klik satu kali saja, cari-cari sendiri, itu pasti muncul. Nah, cuman kalau cari ilmu bisnis yang lain ketiga. Itu kan kedua dari YouTube gratis toh. Ketiga itu dari buku. Percaya atau tidak begini. Siapa yang suka baca buku? Saya tidak suka. Saya jujur, saya tidak suka. Tapi begitu kau baca buku, saya juga tidak suka. Nah itu. Cuman begitu kita betulan baca buku, biasanya buku itu sudah merangkum semua yang kita perlu pelajari. Nah, contoh misalnya di YouTube, kalian kan carinya random. Carinya begitu, caranya begitu. Jadi kan informasi itu kecampur. Belum tentu kalian bisa olah dan baik. Nah, kalau misalnya kalian bingung olahnya, mending beli buku. Begitu kalian beli buku itu sudah teratur dari atas sampai bawah. Kalian tinggal buku. Kan itu betul berguna sih. Itu jujur berguna buat saya. Jadi apapun itu, you see, YouTube, buku, dan kalian juga jangan takut koneksi, jangan takut berkoneksi. Di poinnya you see, itu poin kelima networkingnya. Nah itu jadi poin paling penting. Kenapa kalian harus networking? Kalian bisa sharing bisnis kalian, kalian bisa promosi secara gratis, dan kalian bisa dapat ilmu gratis dari orang sukses. Oke, betul kawan. Jadi yang pertama UC, Universitas Ciputra, yang kedua YouTube, yang ketiga buku. Gitu kawan. Betul. Sama yang keempat sharing untuk networking, seperti itu kawannya. Betul. Oke, terima kasih kawan untuk pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Kemudian kawan, saya kasih kawan 3 menit untuk memberikan closing statement-nya. Bagaimana nasihat-nasihatnya kepada kita. Sebelumnya itu, sebelum closing statement, kita mau pilih dulu kawan, yang mana yang bisa dikasih merchandise dari Ciputra School of Business untuk acara CSB kali ini. Siapa kawan? Pertanyaan siapa yang menarik tadi menurutnya Kak Wawan yang bisa kita kasih merchandise? Kalau saya ini mau siapa? Selaksarindu ini siapa sih? Itulah. Oh, Selaksarindu. Oke. Selaksarindu. Bentar, silahkan DM kami di
Instagram kami Ciputra School of Business, karena nanti kita akan kirimkan merchandise dari Ciputra School of Business. Kemudian kan tadi ini kawan, saya diminta untuk pilih satu, tetapi pilihanku saya serahkan lagi ke kawan. Silakan pilih lagi satu orang lagi kawan. Siapa lagi kawan? Ini sebenarnya saya suka dengan yang ini. Siapa ini TSYMMB? Boleh. Itulah. Apa? Apa kawan? TSYMMB. Jen. Mana tadi ya? Ada tuh di atas itu. TSYMBB MMB 09. Oh iya. Mana kita itu? Tunggu lo kawan. Saya lihat dulu. Oh, TSYMMB_09. Oh iya. Oke, untuk akun TSYMMB_09 juga mendapatkan merchandise dari Ciputra School of Business Makassar. Silakan kontak kami via Instagram. Terus kawan, silakan kawan, kita kasih 3 menit untuk closing statement. Nasihat-nasihatnya bagaimana caranya, semangatnya kawan, pilih Ciputra untuk mengembangkan bisnis keluarga dan masuk di komunitas Fembis. Apa semua dirangkum dan nasihatkan kepada kami, kawan. Oke, jadi mungkin paling pertama yang saya mau jelaskan itu penutupnya. Ini penutup tuh 3 menit tuh. Oke. Iya, penutup 3 menit. Ketika kalian nanti masuk ke UC, ini siapapun yang masuk ke UC atau sudah lulus dari UC, saya tidak bilang UC itu murah. UC itu juga ada harganya, mahal. Tapi justru dari mahal itu, kalian bisa dapat ilmu yang jauh lebih mahal. Nah, itu satu. Kalian kalau memang sudah berani keluar uang masuk ke UC, ya jangan sungkan-sungkan belajar, tanya banyak, aja mentoring banyak-banyak sampai ini lah. Ini kejadian nih. Jadi begitu. Terus kedua, untuk apa lagi? Untuk bisnis, ini untuk bisnis. Sebenarnya kalau untuk bisnis, yang perlu kalian betulkan itu cuma satu. Cuma mindsetnya kalian. Oke, mindset. Ya, mindset. Apapun yang kalian bikin, bisnisnya kalian, apapun sekecil apapun, sebesar apapun, kalau kalian nggak punya mindset yang baik atau positif, ya itu tadi kayak begitu. Takut rugi atau bagaimana. Rugi itu ada, tapi pakai belajar. Kalau misalnya rugi itu jadi rugi, ya bukan mindset pengusaha begitu. Jadi perbaiki mindset. Betul. Ini buat teman-teman semua sih, sama buat diriku sendiri. Tentukan target yang tinggi. Karena kalau misalnya kita tidak punya target, kita hidup itu nge-flow aja boy. Betul kawan. Ya. Gimana jelaskan ya? Itu tidak bakal berguna hidup kebetulan. Serius. Kalau berguna hidup itu, ayo bikin target tinggi-tinggi. Saya harus punya target ini, saya harus punya target itu, jalankan targetnya. Oke, cukup kawan? Cukup? Oke, saya rangkum sedikit saja jadi teman-teman. Jadi kegiatan CSB ini, cerita CSB ini kawan, saya infokan. Setiap hari Selasa kita adakan CSB di sore hari. Nanti teman-teman bisa sharing nanti bisnis apapun itu, nanti ada di channel di Instagram kita. Kemudian tadi ada kata-kata adaptasi, ada juga kata-kata bisnis model kanvas, ada bisnis plan, kemudian ada lagi nasihat untuk selalu melakukan inovasi. Ada juga nasihat untuk manfaatkan platform pertama UC untuk gabung di family business yang punya usaha keluarga. Kemudian YouTube. Kemudian terakhir tadi ada koneksi, bangun koneksi. Seperti itu mungkin kawan ya. Oke kawan, terima kasih untuk kesempatannya di sore hari ini kawan. Salam hormat dari kami Ciputra School of Business Makassar. Terima kasih kawan. Oke. Kita mau capture dulu gitu. Jadi yang bukan Zoom. Dua Jaki. Oke, terima kasih kawan. Selamat sore kawan. Sampai jumpa di acara TV selanjutnya. Oke, sampai ketemu teman-teman. Oke kawan. Yuk. Dah. Bye. Terima kasih semuanya.